Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Septiana Pradita dengan NIM 2203111021 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, Bapak Ibu dosen sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan menggunakan media gambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 MI Al-Husna, Jurangmangu, Tangerang Selatan, yang diteliti oleh Saifuddin pada tahun 2015. Adapun hal-hal yang akan saya presentasikan, pertama, apa yang dilakukan peneliti hingga ia merumuskan permasalahan PTK. Kedua, kecermatan peneliti dalam memilih teori. Ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan peneliti. Keempat, proses pelaksanaan tindakan tiap siklus. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan peneliti. Langsung saja, berdasarkan laporan yang telah saya unduh, ditemukan permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan rendahnya kemampuan berbicara, yaitu yang pertama, rata-rata hasil belajar siswa di bawah KKM, yaitu 65. Yang kedua, pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar MI Al-Husna masih kurang maksimal karena guru cenderung lebih dominan pada pembelajaran teori kebahasaan. Yang ketiga, siswa masih takut untuk mengemukakan pendapat, malu bertanya, dan kurang percaya diri dalam berkomunikasi, serta sulit untuk mengungkapkan kembali isi cerita. Ketidakmampuan siswa dalam mengungkapkan kembali isi ceritanya disebabkan karena daya imajinasi siswa untuk menangkap penjelasan guru secara menyeluruh masih rendah. Permasalahan-permasalahan tersebut ditemukan peneliti setelah ia melakukan studi pendahuluan berupa wawancara kepada siswa dan juga guru kelas 5 saat pra-penelitian. Saya pikir penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini sudah bagus karena permasalahan yang diangkat oleh peneliti berdasarkan dari kasus nyata yang dihadapi guru dan juga siswa dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia, materi keterampilan berbicara. Selain itu, permasalahan tersebut urgensi untuk diteliti karena merupakan kebutuhan nyata untuk pembelajaran keterampilan berbicara siswa ke depannya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil studi pendahuluan berupa wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru kelas 5 dan juga siswa. Selanjutnya yang kedua, mengenai kecermatan teori yang digunakan oleh peneliti. Teori-teori yang digunakan peneliti pada bagian kajian teori sudah relevan dengan judul penelitian. Peneliti menggunakan teori hakikat keterampilan berbicara, hakikat media gambar, dan juga tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Teori-teori tersebut dipaparkan peneliti dengan terstruktur berdasarkan judul. Kemudian, kemutakhiran teori yang digunakan peneliti merupakan buku-buku 5 tahun terakhir. Salah satu contoh pada halaman 4 mengenai pengertian keterampilan berbicara. Peneliti menggunakan buku terbitan tahun 2013 atau 3 tahun terakhir dari tahun pelaksanaan penelitian. Namun, peneliti juga menggunakan buku-buku primer pada tahun rendah. Salah satu contoh pada halaman 5 masih dengan hakikat berbicara. Peneliti menggunakan buku terbitan tahun 1980 oleh Broto dan 1983 oleh Tarigan. Selanjutnya yang ketiga, mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tes, wawancara, catatan lapangan, dan juga observasi. Pada teknik tes, instrumennya berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 25 soal. Menurut saya, soal pilihan ganda ini tidak relevan untuk mengukur keterampilan berbicara siswa saat menggunakan media gambar. Karena jika menggunakan soal pilihan ganda, maka yang diukur adalah pemahaman siswa, bukanlah keterampilan. Jadi, agar lebih tepat jika diganti dengan soal unjuk kerja bercerita. Untuk teknik non-tes, instrumennya berupa catatan lapangan yang memuat kondisi siswa pada saat proses pembelajaran dengan menerapkan media gambar, kemudian pedoman wawancara yang digunakan saat studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang ada di sekolah,
serta lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran berlangsung dan lembar observasi kegiatan guru. Selanjutnya yang keempat mengenai proses pelaksanaan tindakan tiap siklus. Terdapat 5 tahapan pada tiap siklus, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, tahap refleksi, dan tahap penilaian. Pada siklus 1 dan juga siklus 2 terdapat perbedaan, yaitu yang pertama, pada tahap perencanaan siklus 1 ada 4 kali pertemuan, sedangkan perencanaan siklus 2 dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan siklus 1, proses pembelajarannya diawali dengan melaksanakan pretest selama 15 menit terlebih dahulu. Setelah itu guru menyajikan materi dan selanjutnya guru menginstruksikan siswa untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Sedangkan pelaksanaan siklus 2, kegiatan belajar diawali dengan melakukan pretest selama 15 menit, kemudian siswa diinstruksikan untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, dan selanjutnya guru menyajikan materi. Yang ketiga, hasil observasi pada siklus 1, suasana di kelas masih belum teratur sehingga terdengar suara ribut dari masing-masing kelompok karena siswa masih bingung dengan proses pembelajaran tersebut. Sedangkan hasil observasi pada siklus 2 terjadi peningkatan. Terakhir, mengenai analisis data yang digunakan peneliti. Data berasal dari hasil pretest pada siklus 1 dan hasil posttest pada siklus 2. Kemudian, nilai pretest dan posttest tersebut diukur menggunakan cara kuantitatif dengan mencari rata-rata dari nilai tersebut. Setelah rata-rata ditemukan antara pretest dan posttest, maka peneliti menyimpulkan terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 32,76 terhadap kemampuan berbicara siswa melalui pemanfaatan media gambar antara nilai pretest dan posttest. Data selanjutnya dari hasil pretest dan posttest aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Kemudian, hasil pretest dan posttest tersebut diukur menggunakan cara kuantitatif dengan menghitung persentase aktivitas siswa. Adapun persentase aktivitas siswa saat posttest yaitu 91,95% dengan kategori sangat baik. Data terakhir dari hasil pretest dan posttest aktivitas guru selama proses pembelajaran. Hasil pretest dan posttest tersebut diukur menggunakan cara kuantitatif dengan menghitung persentase aktivitas guru. Adapun persentase aktivitas guru saat pretest yaitu 73,21% dengan kategori baik dan posttest sebesar 91,7% dengan kategori sangat baik. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.